皇府圣宗实在是欺人太甚。皇府圣宗当真是出息。谭云，立刻放了司徒公，又被你顶替身份数千年。谭云，立刻放了我夫君从永恒之地带回来的神剑。但将你放于此地，这座大殿。 一脉绝杀。 Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Kita bakal melanjutkan Dewa Pakboy hari ini yang pastinya bakalan sangat seru. Karena di part 326 hari ini Dewa Pakboy akan menyerbu ke Istana Jiwa Ilahi dan akan membuat si Jigei itu bertekuk lutut. Akhirnya kan kalian pasti pada puas melihat si nenek peot satu ini itu dituduhkan guys. Apalagi di akhir-akhir, wah ini bakal perang besar nih. Kok bisa Min? Jadi di part kemarin kenapa ini semua bisa terjadi? Sebenarnya menurut Mimin di sini Tan Yun agak sedikit was-was atau antisipasi setelah mendengar katanya klan She itu memiliki leluhur yang berada di dalam alam kenaikan tingkat 6 atau alam ascension. Itu membuat Tan Yun segera melancarkan rencananya untuk menghancurkan klan She beserta Istana Jiwa Ilahi sekaligus. Kalau Istana Jiwa Ilahi jelas karena di sana ada pedang pembantai dewa milik si Dewa Pakboy yang belum dia temukan. Ditambah ada makam es istrinya di sana, jadi harus segera dia rebut. Sehingga dibawalah ribuan pasukan ke Istana Jiwa Ilahi tanpa ada peringatan sedikit pun. Tidak perlu basa-basi, langsung hanya menghancurkan pelindung istana di sana. Tapi Yu Qin menyuruh Tan Yun untuk mengampuni yang lebih lemah guys, karena mereka tidak bersalah. Mau gimana pun Yu Qin dulu pernah tinggal di sini, jadi tidak heran dia memiliki rasa iba. So maka dari itu, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sang tetua Istana Jiwa Ilahi yang panik segera berlari menemui Jigei dan melaporkan kalau Tan Yun sudah membawa ribuan pasukan sekte Huangfu menerobos gerbang utama. Membuat Jigei marah besar guys. Sekte Huangfu sudah keterlaluan. Jangan kira Istana Jiwa Ilahiku akan takut. Masalahnya Jigei itu harus segera bertindak. Karena Tan Yun sangat hebat dalam hal formasi dan pelindung. Buktinya saja pelindung utama di gerbang mereka itu dihancurkan dengan mudah. Takutnya pelindung rahasia istana mereka tidak bisa bertahan lama dari serangannya Tan Yun. Jigei segera memerintahkan untuk memanggil semua senior praktisi tingkat tinggi, semua sesepuh untuk bersiap untuk berperang. Sedangkan para murid tidak perlu panik karena Jigei sendiri akan turun tangan menyelesaikan masalah ini dengan tangannya menghancurkan sekte Huangfu. Wah, percaya diri banget dia guys. Sementara itu, Tan Yun dihampiri oleh seseorang senior tua kuat yang mengatakan, Sekte Huangfu hari ini sudah sangat berani berani mencari kematian sendiri. Tan Yun membalas dengan sangat pedas. Kukira Istana Jiwa Ilahi takut setengah mati. Tidak ada satupun yang berani merespon pernyataan perang besar dari Sekte Huangfu. Buktinya tidak ada pasukan Istana Jiwa Ilahi guys. Cuman ada satu tetua doang. Tan Yun melanjutkan, kalau kalian semua tidak harus mati, kita tidak perlu bertarung. Karena aku memiliki satu hadiah yang harus kalian lihat dan tuar. Ternyata Tan Yun sudah membawakan Setu Wuhan, alias suaminya Jigei sebagai sandera. Awalnya para tetua tidak sadar itu siapa guys. Tetapi setelah penyamarannya dilepaskan dan ditujukan muka aslinya, nah dari situlah mereka bisa mengenali kalau dia adalah suaminya Jigei. Hehe. Nah Mimin jelasin ya guys. Jadi nama asli suaminya Jigei itu adalah Setu Feng.
Setu Feng membantai Setu Wuhen yang asli dan menyamar menjadi dia supaya bisa menjadi mata-mata di sekte Huangfu selama ribuan tahun. Tapi sayang sekarang tertangkap oleh Tan Yun dan malah dijadikan sandera. Nah, makanya kalian tidak perlu berperang karena Tan Yun ingin membicarakan hal penting secara langsung dengan si Zhu Kei. Tentu para tetua panik, ini bagaimana nih? Tapi mereka mau menyerang juga tidak bisa, guys. Tan云，立刻放了司徒公。又被你顶替身份数千年，不枉真正的司徒无痕。 Singkat cerita, akhirnya Zhu Kei menemui Tan Yun. Dengan beraninya, Tan Yun duduk di kursi penguasa istana, guys. Kursinya Zhu Kei. Sementara Zhu Kei udah panik melihat suaminya tersandra. Dia langsung menyauti dari belakang. Kakak iparku mau duduk dimanapun, ya terserah dia lah. Karena istana jiwa ilahi sudah hampir menjadi milik sekte Huangfu sepenuhnya. Makanya gak perlu macam-macam, membuat sang tetua tidak bisa berkata-kata. Deo Pak Boy melajukan ancamannya dengan mengatakan, Setu Feng itu sudah ribuan tahun menyamar di sekteku. Kau pasti kangen kan, Zhu Kei? Hari ini aku secara pribadi mengantarkan dirinya supaya kalian berdua bisa berkumpul lagi sebagai seorang suami dan istri. Jadi kira-kira apa yang akan kau lakukan sebagai bentuk terima kasih? Hehehe. Jika tahu Tan Yun pasti menginginkan suatu hal yang penting dari istananya, langsung Tan Yun jawab. Sebenarnya dia ingin membantai semua orang yang ada di istana jiwa ilahi. Tapi karena atas permintaannya Yu Qin, jadi Tan Yun akan membiarkan para murid hidup. Tapi semua tetua dan semua guru akan dibantai habis termasuk Zhu Kei. Nah lo, Zhu Kei memperingatkan istana jiwa ilahi itu bukanlah dinasti Nankong. Kalau waktu itu si Tan Yun bisa kabur secara selamat dari alam rahasia Nankong, di sini akan berbeda. Mungkin si Tan Yun bisa selamat, tetapi tidak dengan teman-temannya. Pasti pada dibantai habis nanti. Tentu saja si Tan Yun juga sudah memperhitungkan itu semua. Dia juga yakin di luar itu pasti sudah berkumpul para praktisi kuat istana jiwa ilahi yang siap untuk menyergap mereka, guys. Tapi jangan lupa, kalau Tan Yun memiliki binatang buas yang kuat-kuat. Zhu Kei pun ingin tahu kira-kira kesepakatan seperti apa yang diinginkan oleh Tan Yun. Nah, si Deo Pak Boy menjelaskan, dia sempat mendengar nenek moyang istana jiwa ilahi itu pernah mengambil sebuah pedang dewa dari medan perang dewa tepat 80.000 tahun yang lalu. Nah, jadi Tan Yun pengen menukarkan suaminya Zhu Kei dengan pedang dewa tersebut. Bikin Zhu Kei galau, guys. Karena pedang dewa itu adalah harta paling mahal dan paling langka di istana mereka, atau harta paling penting. Salah satu tetua membisikkan agar berikan saja pedangnya. Mereka akan menyelamatkan Setu Feng duluan, baru setelah itu membantai Tan Yun dan teman-temannya. Lagi pula selama ini, nenek moyang mereka tidak bisa mengendalikan pedang dewa itu. Jadi pasti Tan Yun juga tidak akan bisa dong. Begitulah percaya mereka, guys. Tapi si Zhu Kei tidak percaya akan kata-katanya Tan Yun. Apalagi setelah dia mengungkit bagaimana si Tan Yun yang membantai Ruyan Chen waktu itu. Semua itu membuktikan kalau Tan Yun adalah orang yang sulit untuk dipercaya. Jadi kalau sampai Setu Feng dilukai sedikit pun, maka sekte Huangfu akan dimusnahkan. Tenang saja, selama Tan Yun melihat pedang dewa itu, dia bakal langsung melepaskan Setu Feng. Jikalau ada sedikit pun kecurangan, maka akan langsung dihukum oleh langit. Tan Tai Long sempat panik, kenapa malah begini? Padahal kan rencananya menghancurkan istana jiwa ilahi. Tapi cucunya Xian Er menenangkan dia, guys. Pasti Tan Yun sudah memiliki perhitungannya sendiri. Cie sudah mulai membela suaminya nih, hehe.
Chikoi pada akhirnya setuju dan membawa mereka untuk melihat pedang dewa yang disimpan. 有诚意，随本公主来吧。 Dan inilah sosok pedang itu guys. Yes, benar, ini adalah pedang dewa yang dipakai pas episode pertama saat dia membantai para iblis dan dikhianati oleh saudaranya. Disebut juga sebagai pedang pembantai dewa Hongmeng. Wah, wah, wah. Hanya setelah melihat pedang itu, dia langsung melepaskan Setufeng. 立刻放了我夫君从永恒之地带回来的神剑。 Setufeng diam-diam tersenyum guys. Mengatai Tanyut ini orang yang bodoh, mencoba mengambil pedang dewa itu. Dia tidak sabar melihat si Tanyun mati terkena serangan baliknya. Hehe, lihat saja nanti. 夫君，你怎么样？ Tanyun terus menyentuh pedangnya sembari mengatakan, sudah waktunya untuk kau keluar dari sini dan melihat terangnya langit. Kita akan menggoncangkan seisi benua dan membuat semua musuh gemetar tunduk ketika melihat dirimu. Wah, keren. 但将你放于此地，这座大殿 Setufeng langsung memerintahkan para tetua untuk membantai mereka semua. Sementara mereka sibuk bertarung, Tanyun mencoba mengambil kembali pedang dewanya guys. Pertarungan sengit terus terjadi. Mantap dan seru nih guys. Tan Tai Long dan yang lainnya turun tangan dan tidak lama dari itu keluar. Tanyun berhasil mendapatkan pedang pembantai Hongmeng. Langsung dia melancarkan satu tebasan dewanya dan keluar. Seisi gunung auto hancur guys. Gila, kuat banget nih. Tebasan dewa tertinggi. Ini bagaimana mungkin? Tanyun pun kembali memperingatkan. Semua murid yang menyerah akan dibiarkan hidup, tapi sisanya akan dibantai habis. Namun tidak lama dari itu, muncullah suara mengerikan dari belakang yang mengatakan, Istana Jiwa Ilahi bukanlah tempat yang bisa kau serang sesuka hati. Dasar junior yang tidak tahu akan kemampuan sendiri. Wah, leluhur Istana Jiwa Ilahi muncul guys. Sudah mencapai ke tahap alam kenaikan tingkat 1. Boleh juga nih. Tapi sayang itu semua tetap tidak cukup untuk melindungi Istana Jiwa Ilahi, kata Dewa Pak Boy. Segera adu kekuatan antar mereka berdua terjadi, membuat si Tanyun terpental jauh. Kuat sekali ya. Memang sangat jauh perbedaan ranah antara Tanyun dan sang leluhur. Jadi tidak heran guys. Nama leluhur ini adalah juga Wuliang. Tan Tai Long turun tangan untuk membantu. Mereka harus waspada ketika melawan orang ini guys. Serangan pun dipersiapkan. Tidak ada pilihan, kera iblis pun dikeluarkan dan keluar. Wah, ini bakalan pada besar nih guys, seru nih. Tidak disangka-sangka pedang sabit pembantai Dewa Hongmeng itu bakal dia dapatkan duluan. Awalnya Mimin mengira pedang itu bakal menjadi yang terakhir didapatkan oleh si Tanyun. Ternyata pertengahan ya guys. Oke, satu pedang lagi yang berelemen petir terdapat di Istana Liu Tian. Itu nanti bakal Tanyun dapatkan juga tuh. Tapi melawan reinkarnasi dari Kaisar Abadi Surgawi, wah itu bakalan sulit. Tapi sepertinya kali ini tidak butuh spoiler kecil-kecilan ya guys. Hehe. Biar kalian makin penasaran gimana cara Tanyun lolos melawan leluhur juga Wuliang yang sangat kuat. Atau mungkin Mimin ada yang spoiler aja ya. Spoiler video khusus seperti minggu lalu. Gimana menurut kalian guys? Kalau kalian pada setuju, akan langsung Mimin rilis di Selasa malam besok langsung guys. Sumpah, Mimin langsung kasih kalian nonton nih. Hayo gimana? Coba komen di bawah, Mimin pengen lihat ya. Oke, selesai dulu untuk part 326 Nitian Cacun. Against the Sky Supreme melawan langit yang tertinggi. Update lagi untuk episode selanjutnya di minggu depan. Minggu ini hari Jumat ya guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Go Be Movie.
Kalau menunggu spoilernya silakan ya, hehe. Di hari Selasa malam besok guys. Oke, Mimi mohon pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.